Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Ruang Malam. Di video ini gue mau bawain alur cerita film lagi. Kali ini dari film yang sudah cukup lama rilis di tahun 2007 yang berjudul Big Stan. Film ini cukup menarik, tapi gue kasih disclaimer dulu kalau film ini banyak mengandung unsur-unsur dewasa seperti kekerasan, seksualitas, dan gay. Jadi kalau lu merasa belum cukup umur, gue saranin untuk tidak menonton film ini. Gue udah berusaha ngekat unsur yang terlalu frontal, jadi gue harap alurnya masih cukup jelas dimengerti. Enjoy. Scene dibuka oleh sebuah diskusi antara seorang pria yang menawarkan sebuah properti kepada seorang nenek tua. Pria itu tetap maksa menjual propertinya meskipun si nenek nggak mau karena menganggap properti yang akan dibeli berada di lingkungan yang buruk, yaitu di lingkungan orang-orang miskin. Tapi hampir saja deal dengan tawar-menawarnya, tiba-tiba ada polisi datang untuk menangkap pria itu, yang namanya Stan Minton, atas dasar tuduhan penipuan tingkat 1. Saat di pengadilan, Stan divonis bersalah dan keputusan hukuman akan diberikan keesokan harinya. Stan akhirnya menyalahkan pengacaranya yang dianggap tidak becus menangani kasus dan menyuruhnya menyuap hakim. Tapi pengacara Stan ini nggak mau dan mengembalikannya kepada Stan. Kalau lu mau nyuap ya silahkan. Kebetulan saat Stan Minton melihat keluar jendela ada poster penyewaan pengacara yang kayaknya mukanya agak-agak licik. Jadi dia memecat pengacaranya lalu menyewa pengacara yang baru. Dan benar saja pengacara barunya ini cukup licik dengan menyuap hakim dan menggunakan alasan rasisme bahwa Stan ini adalah kulit putih yang dianggap derajatnya lebih tinggi. Alhasil hukuman tetap didapat 3 tahun penjara, tapi dengan penundaan 6 bulan. Lalu si pengacaranya ini menyarankan untuk Stan kabur ke Brazil dan menetap di sana. Tapi Stan menolak karena uangnya masih banyak yang dibekukan di bank, jadi dia tidak bisa meninggalkan uangnya di sini. Kemudian istrinya, Mindy, yang takut kesepian karena ditinggal Stan 3 tahun di penjara, merayu Stan agar bisa memiliki seorang anak. Tapi Stan gak setuju dengan alasan repot, jadi mereka akhirnya bertengkar kecil di sana. Karena pikirannya ini sudah tidak karuan dengan masalah yang ini yang itu, seperti biasa, laki-laki pasti lari ke bar dan minum-minum. Di sana Stan bertemu dan membayar seorang pria yang pernah berada di penjara untuk jadi teman ngobrol tentang bagaimana suasana penjara dan lain-lainnya. Pria ini mengatakan bahwa banyak pria gay di penjara yang menindas dan bahkan memainkan sesama pria, dan penjaga penjaranya tidak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan narapidananya. Singkat cerita, Stan ini ketakutan. Akhirnya Stan Minton berusaha agar menjadi seram dan kuat agar tidak ditindas narapidana lain di penjara nanti. Dia mulai latihan, pakai steroid dan lain-lain. Dan yang paling absurd menurut gua, dia menggambar tato di lubang belakangnya supaya tidak diperkusi sama orang-orang yang punya kelainan di penjara. Scene berpindah ke dojo tempat Stanley latihan bela diri. Stan sudah 3 minggu latihan karate di dojo Master Chow. Stan merasa bosan karena latihannya itu-itu saja dan belum mendapat progres sama sekali. Dan menganggap dia belum bisa apa-apa meskipun sudah berminggu-minggu latihan. Jadi dia menantang salah satu murid di sana berharap bisa naik sabuk lebih cepat. Dan akhirnya kalah. Lalu balik menghajar secara brutal. Akhirnya Stan diusir dari dojo tersebut. Di luar dojo, Stan bertemu dengan kakek-kakek tampan yang kuat. Dia bahkan bisa meremukkan pagar dengan satu tangan. Jadi Stan memintanya untuk jadi guru dengan janji memberikan bayaran saat uang di bank Stan sudah tidak dibekukan. Stan lalu mengajaknya ke rumah dan mengenalkannya ke Mindy dengan nama The Master. The Master punya kebiasaan buruk tentang kebersihan, kelakuannya yang cukup aneh dan selalu merokok. Jadi Mindy sedikit risih dan takut dengan The Master, tapi karena Stan sudah memaksa, akhirnya Mindy ini mengikuti sajalah. Latihan yang diterima Stan cukup ekstrim, dari meracik minuman aneh, makan kalajengking hidup, dan latihan semacam ini. Setelah beberapa hari latihan dengan The Master, Mindy yang tidak nyaman dan merasa Stan sudah tidak peduli lagi dengannya karena terlalu fokus dengan latihannya, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Singkat cerita, latihan Stan berlanjut. Dia latihan keras terus-menerus dan akhirnya sudah cukup kuat untuk merayakannya di bar bersama pengacaranya dan The Master. Di sana The Master sempat mengatakan bahwa Stan adalah murid kedua terbaik. Dia berharap Stan tidak bertemu dengan murid pertama terbaiknya, karena muridnya itu menggunakan ilmu yang diajarkan The Master untuk kejahatan. Setelah dianggap latihannya dengan The Master sudah selesai, Stan mengetesnya dengan menantang Master Chow, pemilik dojo yang sebelumnya didatangi Stanley. Dan dengan mudah Stan menang. Keesokan harinya, Stan pergi untuk menyerahkan dirinya ke penjara. Pengacaranya mengatakan Stan akan dipindah dari penjara Fairlane sesuai keputusan hakim sebelumnya ke penjara Augsburg. Tapi kata The Master itu tidak ada bedanya karena semua orang di penjara sakit mental. Karena Stan merasa sudah cukup ilmu bela diri, dia pergi dengan cukup tenang.
Mindy juga ternyata masih diam-diam peduli dengan Stan dan terlihat mengantarnya dari kejauhan. Scene berpindah ke bis yang membawa belasan narapidana baru ke penjara Augsburg. Stan duduk di samping pria besar yang belum apa-apa sudah menggoda Stan, tapi dengan mudah dihajar olehnya. Di sampingnya ada dua orang culun yang ketakutan, yang semakin ditakut-takuti oleh Stan bahwa penjara itu sangat menakutkan. Setelah sampai di penjara dan beberapa persiapan masuk penjara, Stan masuk ke selnya. Dia gabung dengan seorang pria tua pendek yang bernama Larry Schultz. Stan bertanya pada Schultz siapa yang paling kuat di penjara. Lalu Schultz menyebutkan beberapa orang yang menjadi bos di sana. Ada Cleon, ketua geng kulit hitam, Juanito, ketua geng Meksiko. Lalu ada kelompok Nazi yang suka keroyokan, dan predator yang paling berbahaya dan paling cabul yaitu Big Raymond, yang saat itu terlihat sedang memainkan laki-laki culun yang datang bersama Stan di bis tadi. Stan dengan pede mencoba memperkenalkan diri ke seluruh narapidana dengan menantang Big Raymond dan membuat keributan. Dan seperti biasa jagoan dengan mudah menang. Dia juga sempat membuat masalah dengan masing-masing kelompok seperti kelompok Nazi dan geng Cleon. Tapi meskipun mereka mengeroyok Stanley, dia dengan mudah bisa menang dan bahkan mematahkan gigi Mas Cleon. Lalu kepala penjara yang melihat Stan sepertinya tertarik dan merencanakan sesuatu. Scene berpindah ke kantin penjara, di mana Stan sudah terkenal dan membuat semua narapidana di sana minggir. Lalu datang laki-laki culun yang sebelumnya hampir diperkusi Raymond. Berterima kasih kepada Stan. Di dalam selnya, Stan terlihat mencoba membuat macam-macam senjata dari barang-barang di sana sebelum dia dipanggil oleh kepala penjara ke kantornya. Si kepala penjara ternyata sudah mengincar Stan agar bisa dipindahkan dari penjara Verlaine ke penjara Augsburg. Karena dia punya rencana untuk memanfaatkan tanah penjara yang cukup strategis menjadi sebuah properti megah. Dan dia mengincar Stan untuk membantu proyeknya karena Stan dianggap punya keahlian di bidang properti. Dengan iming-iming bisa mengurangi masa tahanan Stan menjadi hanya setahun. Karena pengurangannya cukup banyak, Stan setuju dan akhirnya menjelaskan macam-macam cara mengatur properti kepada kepala penjara. Scene berpindah ke kamar mandi penjara, di mana Peterson, ketua kelompok Nazi, mencoba untuk menghajar Stan. Tapi dengan mudah dikalahkan dengan senjata yang dibuat sebelumnya dengan sabun dan tali sepatu. Lalu masuk beberapa narapidana kekar yang akhirnya memainkan Peterson. Dan penjara seperti biasa sangat kacau sekali. Scene berpindah lagi ke kantor kepala penjara di mana Stan sudah mulai mengurus dokumen untuk proyeknya. Lalu kepala penjara datang dengan memperkenalkan seorang bernama Deng yang merupakan Dewan Penjara Gubernur. Stan mengatakan, apa seorang mafia dibiarkan menjadi Dewan Penjara Gubernur? Dia tahu Deng seorang mafia karena melihat tato di jari-jari tangannya. Deng tiba-tiba kaget dan seperti waspada kepada Stan. Deng adalah orang yang bekerja sama dengan kepala penjara untuk menggarap proyek itu. Tapi Stan lagi-lagi mengatakan kalau ada beberapa bagian kontrak Deng yang akan merugikan kepala penjara ke depannya. Ini membuat Deng semakin waspada kepada Stanley, karena Deng mungkin ada rencana sendiri dan gak mau dirusak oleh Stan. Scene berpindah ke Stan yang menghubungi pengacaranya, menanyakan mungkin ada permintaan cerai dari pengacara Mindy. Tapi tiba-tiba Deng datang dengan beberapa orang dan menghajar pengacara Stan. Meskipun seakan Stanley ini gak peduli dengan istrinya Mindy, Stan masih cinta kepada istrinya. Dia memutuskan untuk menulis surat dan mengirimnya. Di sisi lain, Mindy yang membaca surat Stan terlihat masih tinggal di rumah bersama dengan The Master. Singkat cerita, beberapa bulan di penjara sudah cukup membuat Stan terkenal dengan semua narapidana di sana. Dia mencoba mengubah kelakuan para narapidana di sana agar menjadi lebih baik, dengan mengumpulkan mereka di satu tempat lalu memberikan pengarahan. Stan membuang semua game dan film yang mengandung unsur kekerasan dan menyuruh mereka untuk melakukan kegiatan positif sesuai dengan ras dan kelompok mereka masing-masing. Dia juga melarang pemerkusian dan bahkan membantu Big Raymond mendapatkan pacar supaya tidak mengganggu narapidana lain. Di kantin, beberapa laki-laki yang merasa terbantu dengan pidato Stan sebelumnya yang melarang pemerkusian berterima kasih dan ingin bergabung menjadi geng Stanley. Karena Stan membolehkan, akhirnya banyak narapidana lain yang juga ikut bergabung ke geng Stanley. Lalu Schultz memberikan sebuah surat dari Mindy yang isinya mengatakan bahwa dia ingin bertemu Stan. Lingkungan penjara menjadi jauh lebih baik di bawah pimpinan Stan. Gak ada kekacauan, narapidana yang musuhan rukun lagi, dan bahkan yang sebelumnya agresif saling menyalahkan malah berebut minta maaf. Stan juga akhirnya bertemu dengan Mindy dan berbaikan. Kepala penjara yang tahu keadaan penjara menjadi seperti sekolah SD, terlihat kesal dan menyuruh Stan menghadapnya. Kepala penjara punya rencana agar keadaan penjara sangat kacau sampai tidak bisa dihentikan, supaya Dewan Penjara bisa memberi perintah untuk menembak mati semua narapidana, yang ujung-ujungnya berhubungan dengan proyek lahannya.
Tapi karena Stan membuat penjara jauh lebih damai, itu kebalikan dari rencana kepala penjara. Jadi dia mengancam Stan akan dihajar oleh Deng yang saat itu menunjukkan kekuatannya terlihat cukup kuat. Pengacara Stan menyarankan untuk mementingkan diri sendiri, mengikuti semua rencana kepala penjara dan keluar secepatnya. Setelah berpikir matang, meskipun tidak suka, Stan memutuskan untuk mengikuti kepala penjara. Dia mulai membuat kerusuhan lagi dan dengan cepat penjara menjadi kacau seperti sebelumnya. Stan yang tahu akan terjadi kerusuhan besok menyuruh Sorge untuk tidak pergi ke halaman karena dia masih menganggap Sorge ini menjadi teman satu selnya yang cukup baik. Jadi dia menyuruh Sorge untuk tidak pergi ke halaman. Keesokan harinya, rencana kepala penjara dimulai. Dewan penjara sudah datang ke kantor. Penjaga penjara sudah menyiapkan macam-macam senjata untuk kerusuhan. Tapi Sorge yang tahu ada yang tidak beres membuat rencana dengan para narapidana lain. Di sisi lain, Stan yang sudah disepakati keluar lebih cepat menghadap beberapa dewan untuk mengurus pengeluarannya. Tapi di tengah-tengah keputusan, Stan merasa berat mengorbankan teman-teman narapidananya. Jadi dia memutuskan untuk mengacaukan pembebasannya dengan mengganggu salah satu dewan. Alhasil, bebas bersyaratnya ditolak, lalu Stan kabur. Narapidana yang mulai masuk ke halaman diam-diam dibekali senjata oleh para penjaga. Stan yang kabur lalu bertemu dengan Deng yang sudah siap mengajarnya karena Stan mengacaukan kesepakatan. Ternyata Deng adalah murid pertama terbaik The Master yang sebelumnya diceritakan. Jadi Stan sedikit kesulitan untuk melawan Deng, meskipun ya pada akhirnya menang juga. Stan kemudian keluar menyuruh narapidana untuk tidak berkelahi, tapi sayangnya tertangkap. Tapi untungnya Sorge sebelumnya sudah merencanakan sesuatu, di mana seluruh narapidana bukannya berkelahi, tapi malah menari dan berdansa bersama. Jadi penjaga tidak diwajibkan untuk menembak, dan tidak punya hak untuk menembak. Kepala penjara yang terlalu kesal melihat semuanya memutuskan untuk menembak mereka sendiri, padahal di sana ada dewan penjara yang menyaksikan. Sebelum dia membidik Stan dan akan menembaknya, Mindy dan The Master datang melumpuhkan semua penjaga bersenjata. 3 tahun setelah dipenjara, Stan diperbolehkan bebas. Lew Pepper, pengacara Stan sebelumnya, menjadi tahanan baru di sana. Kepala penjara sebelumnya terlihat rukun dengan Big Raymond. Setelah mengucapkan perpisahan kepada narapidana di sana, Stan keluar dengan tumpangan Mindy dengan The Master dan putrinya terlihat ada di dalam mobil.